Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas materi di IPS, materi di kelas 9, semester 2. Materinya adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak tahun 1944, Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II. Nah, di medan Asia Pasifik, pemerintah Perdana Menteri Hideki Tojo akhirnya jatuh dan digantikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso. Jepang berusaha mempertahankan pengaruh di negara-negara yang didudukinya, termasuk Indonesia. Nah, Jepang mengeluarkan pernyataan bahwa akan memberikan kemerdekaan di kelak kemudian hari kepada Indonesia. Nah, peristiwa kemerdekaan kita tahu pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Nah, 3 hari kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki juga dibom atom oleh sekutu. Nah, pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno-Hatta dan Rajiman bahwa pemerintahan Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. Tergantung cara kerja PPKI. PPKI ini adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, meskipun demikian, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia tanggal 24 Agustus, 2 hari kemudian. Saat Soekarno dan Hatta serta Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, ternyata Zahir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis antara yang anti dan pro Jepang. Gitu. Yang berikutnya, peristiwa Rengas Dengklok. Ya, pada tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh pemuda agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Ya. Rengas Dengklok di mana? Rengas Dengklok itu di wilayah Karawang. Nah, bersama Sudanko Singgi. Ini salah satu seorang anggota PETA dan pemuda lain. Mereka membawa Soekarno ya bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan dan Hatta ke Rengas Dengklok yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Tujuannya untuk apa sih pada waktu itu para pemuda membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok? Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ini tidak terpengaruh oleh Jepang. Ya. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini pada tanggal 16 Agustus, 1 hari sebelum kemerdekaan Indonesia. Nah, perumusan teks proklamasi itu di kediaman rumah Laksamana Maeda Tadashi atau jalan rumahnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Nah, rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ketika dijemput oleh Ahmad Subarjo tiba di Jakarta dari Rengas Dengklok pada malam hari. Ya. Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan Mayor Jenderal Mochiro atau Kepala Staf Tentara Angkatan Darat yang menjadi kepala pemerintahan militer Jepang
atau bahasanya pada waktu itu adalah Gunseikan di Hindia Belanda tidak mau menerima Soekarno-Hatta yang diantar oleh Tadashi Maeda dan memerintahkan agar Mayor Jenderal Otoshi Nishimura atau Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang pada waktu itu untuk menerima kedatangan rombongan tersebut. Nah, setelah dari rumah Nishimura, Soekarno-Hatta menuju ke rumah Laksamana Maeda yang kini nama jalannya adalah Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Nah, diiring oleh Miyoshi guna melakukan rapat untuk menyiapkan teks proklamasi. Intinya perumusan teks proklamasi pada waktu itu adalah di rumah Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Nah, ini salah satu contoh teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, detik-detik pembacaan teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada pukul 10 di kediaman beliau, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda yang tadi Pak Guru sudah jelaskan di Jalan Imam Bonjol nomor 1 ya. Para penyusunnya teks proklamasi ini adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Sukarjo. Nah, konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Nah, pagi harinya tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta telah hadir antara lain adalah Suwirjo, Wilopo, Gafar, Tabrani, dan Trimurti. Ya, acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan dan disusul dengan sambutan oleh Suwiryo, Wakil Wali Kota Jakarta saat itu, dan Muwardi. Nah, pimpinan barisan pelopor yang ada pada waktu itu ikut dalam upacara pembacaan teks proklamasi tersebut. Nah, pengiriman utusan-utusan ke daerah atau berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, penyebaran berita proklamasi melalui kantor berita Domai dilakukan oleh para pemuda wartawan yang bekerja pada kantor berita tersebut. Nah, pada pagi harinya tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi telah disampaikan ke tangan kepala bagian radio dan kantor berita Domai, yaitu Waidan. Nah, ia menerima teks proklamasi dari seorang wartawan yang bernama Safruddin. Kemudian memerintahkan kepada Wus supaya berita proklamasi disiarkan 3 kali berturut-turut. Terus juga melalui surat kabar yang terbit dan menyiarkan berita proklamasi antara lain adalah Asia Raya di Jakarta, Cahaya di Bandung, Sinar Baru di Semarang, Matahari Terbit di Yogyakarta, dan Suara Asia di Surabaya. Nah, pembentukan pemerintahan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya, beliau Soekarno-Hatta dan para pengurusnya di sidang PPKI 1 tanggal 18 Agustus. Nah, intinya di dalam sidang ini adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, dan hanya keputusan sidang PPKI 1 tanggal 18 Agustus antara lain adalah isi dari sidang PPKI 1 tanggal 18 Agustus. Nah, isinya mengesahkan Undang-Undang Dasar yang kemudian terkenal dengan yang namanya
UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. Nah, membentuk Komite Nasional yang bertugas membantu sementara pekerjaan Presiden, pembentukan pembagian wilayah dan kementerian negara. Nah, sekitar pada tanggal 19 Agustus 1945, Presiden Soekarno menugaskan kepada Mr. Ahmad Sutarjo, Kartohadikusumo, dan Kasman Singodimedjo untuk membentuk panitia kecil yang diberi tugas menyusun kementerian negara. Pembentukan 3 badan baru yaitu KNI, PNI, dan PKR. Sedang PPKI tanggal 19 Agustus membahas hasil kerja panitia kecil yang ditunjukkan oleh Presiden untuk menyusun hal-hal yang berhubungan dengan pembentukan lembaga-lembaga di tingkat daerah. Nah, ini adalah pembagian wilayah terdiri dari 8 provinsi di Indonesia. Ya, yang masing-masing provinsi ada gubernurnya. Jawa Barat, gubernurnya pada waktu itu adalah Sutarjo Kartohadikusumo. Jawa Tengah, gubernurnya adalah Raden Panji Suroso. Sedangkan Jawa Timur pada waktu itu gubernurnya adalah R.A. Suryo. Terus Borneo atau Kalimantan pada waktu dulu ya, itu adalah Insinyur Pangeran Muhammad Nur. Terus Sulawesi gubernurnya pada waktu itu adalah Dr. GS C.J. Samratulangi. Nah, Maluku pada waktu itu gubernurnya Mr. Latuhani, dan Sunda Kecil, Nusa Tenggara gubernurnya Mr. I Gusti Ketut Puja. Ya, Sumatera gubernurnya pada waktu itu adalah Mr. Teguh Muhammad Hasan. Sudah pembagian wilayah 8 provinsi pada waktu atau setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, para pemimpin Indonesia yang duduk dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau pada waktu itu adalah PPKI berusaha untuk membenahi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, melalui sidang PPKI, maka alat-alat perlengkapan pemerintahan dan negara Indonesia ini mendapat dukungan dari berbagai daerah di Indonesia. Ya, ini dukungan spontan dan sikap rakyat yang berbagai daerah. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sekali lagi semoga kalian menjadi orang yang sukses. Pak Guru doakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.